Di-subscribe, like, dan komen juga ya. Assalamualaikum Ren. Ini saat ini kita ada di Prambanan. Kebetulan kita ketemu sama bapak ini. Melihat penampilannya saya yakin beliau ini seorang musafir. Nah, mari kita kenalan dulu sama bapak ini. Kenalan dulu Pak. Saya. Namanya siapa Pak? Namanya saya Suryana, tapi julukan saya Mbah Kuncen. Mbah Kuncen. Iya, Bapak Suryana aslinya panggilannya Mbah Kuncen. betul. Saya Anwar Pak. Oh, Anwar. Anwar, saya orang Klaten sini. Subhanallah. Mbah Kuncen kalau boleh tahu, wah ini sudah dipanggil Mbah mestinya kan sudah berumur ini. Umurnya sudah berapa Pak? Umur saya udah 66. Oh 66. Ya. Jadi terpaut 6 tahun dengan saya. Saya baru ini mau nginjak 60 ini. Oh, iya. Sudah berapa lama Pak Mbah Kuncen? Ini perjalanan saya ini udah 16 tahun. 16 tahun? Betul. Subhanallah. Seluruh Nusantara. Insya Allah dulu tahun 2017 itu sampai ke Palu. 2017 sampai ke Palu. Ya. Sulawesi ya? Iya, Sulawesi. Terus kemana lagi? Kalimantan juga Pak? Kalimantan nggak sempat saya. Oh, belum sempat Kalimantan. Tapi mau ke Palangkaraya tadi rencananya. Rencananya mau ke Palangkaraya. Ya. Berhubung ada halangan, akhirnya saya menuju Sulawesi. Oh. Nah, hari ini kan saya perjalanan ini lewat jalur selatan terus. Oh, lewat jalur selatan terus? Iya, Ya? itu dari Babat, Gunung Ratu, Gunung Pucangan, terus mampir lagi ke Mbah Sutono, langsung saya menuju ke Blitar. Ini kan Bapak berjalan ke barat. Ya. Berarti apa tadi dari Klaten, dari Mbayat itu? Betul, dari Bayat. Dari Bayat ya, makam Pandanaran ya? Betul, itu kan Terus? habis turun dari Gunung Lawu dulu saya. Turun dari Gunung Lawu langsung ke ke Klaten. Karanganyar, Ke Karanganyar. Solo, langsung sampai dulu ke Mbah apa namanya? Pandanaran. Bukan, satu lagi. Satu lagi. Yang Wasito. Oh, ya. Wasito. Ronggo Warsito. Iya, Ronggo Wasito. Iya. Langsung ke Sunan Bayat. Langsung Iya. mau ke sini, saya mau mampir ke Kota Gede. Ke Kota Gede. Iya. Maaf, saya tadi belum tanya. Ya. Asalnya dari mana Mbah Kuncen? Saya asalnya lahirnya kan di Cirebon. Lahir di Cirebon. Ya, di Cirebon. Tapi saya punya keluarga di Banten juga. Oh, punya keluarga di Banten. Iya. Oh. Ini kan saya mencari Keluarga masih di Banten sekarang berarti? Insya Allah. Oh. Keluarganya masih ada Pak? Istri? Insya Allah masih ada yang mungkin. Putranya berapa Pak? Saya Anaknya? putra tuh 1 di Cirebon, yang 4 di Banten. Empat di Banten. Ya. Ini mestinya sudah punya banyak cucu juga ini. Insya Allah kayaknya. Tapi sudah ditinggalin selama 16 tahun. Ya. Iya. Tapi pernah pulang ke rumah gitu untuk nengok anak? Saya ini baru pulang ke Cirebon aja untuk ke Banten. Iya. Ini ya mungkin belum ridho Allah kali ya. Tapi tetap saya mendoakan anak istri. Oh iya Pak. Mestinya seperti itu. Iya. Jadi berarti hampir seluruh Indonesia sudah pernah didatangi ya Pak ya? Ya hampir separohnya. Berarti ke Sumatera juga sudah ya Pak? Sudah. Iya, karena udah 16 tahun sampai ya. ke Dumai. Dumai. Iya. Ya, lewat Lampung, Sawalunto, Payakumbuh, Pekanbaru, langsung Dumai. Oh. Iya. Ini ya maaf Pak, kalau tidur ya di masjid biasanya ya Kalau Pak? tidur saya di masjid khususnya Pak. Di masjid ya? Ya, terkecuali ini Pak, kalau kita pakai di hutan ya Terpaksa itu lah. Ya terpaksa di pohon Terpaksa atau di pohon. tempat ya kuburan orang mati lah gitu Pak. Oh iya. Di keranjangnya gitu Pak. Oh di keranjang. Iya. Oh di keradanya. Iya. Lebih hangat itu Pak. Us. Kalau saya takut Pak. Oh enggak. Itu kan Enggak takut sih Pak. Iya, ini udah pasrah aja ke Allah lah. Hanya pasrah Iya. ke Allah ya. Oh. Iya.
Gitu ya, ya malah hangat di situ ya. Iya. 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 Kalau boleh tahu Mbah Kuncen, Ya. dulu itu apa punya pesantren atau ikut di pesantrennya Ya siapa? mungkin ini kan nenek saya dulu bilang ke saya, nanti ada suatu saat anak cucu bakal muterin itu Pak, muterin Nusantara. Oh gitu. Ya nenek saya bilang dulu ada salah satu cucu yang akan berjalan seperti saya ini sekarang. Oh. Termasuk saya sendiri, dari keluarga 9 saya sendiri. Oh dari Mbah Kuncen keluarganya ada 9, Ya. saudaranya 9. Iya. Hanya bapak penjenengan sendiri yang Iya. melakukan perjalanan musafir. Musafir ini. Apa itu? Apa istilahnya ya? Banyak penjenengan yang ketiban sampur. Itu apa warisan dari? Ya mungkin ada keturunan mungkin dari sononya mungkin. Iya. Karena kalau nggak ada keturunan nggak mungkin. Apa harus itu memang menjadi tugas penjenengan karena penjenengan yang ada salah satu yang harus berangkat gitu jadi musafir. Ya. Atau keinginan sendiri enggak? Ya ada juga, tidak ada, sebenarnya saya tidak ada keinginan seperti ini, hanya dari hati kecil itu kan harus kita mempelajari para raja-raja dulu para wali gitu. Jadi tugas saya ini hanya ke para wali dan ke kerajaan-kerajaan. Contoh sekarang alhamdulillah saya itu udah sampai ke Gunung Lawu paling puncak, orang pada paling tinggi ya, paling tinggi. Nah, itu namanya Sunan Derajat ya. Seumur saya kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin ada yang bisa ke sana, tapi alhamdulillah saya itu diberkahi. Oh, berarti ini kan musim hujan, Pak. Berarti kemarin ketika naik ke Lawu apa enggak hujan di sana, Pak? Hujan sih hujan, Pak. Hujan, tapi ya alhamdulillah rasanya anget, Pak. Anget. Rasanya seperti ada apa gitu, Pak. Saya pernah ke Lawu dingin, Pak. Iya. Tapi ya alhamdulillah saya diberi kekuatan. Iya, insya Allah. Ya. Jadi kalau jadi musafir gini ini sebenarnya apa sih yang dicari, Pak? Saya ini kan mencari ridho Allah ya, Pak. Mencari jati diri sendiri dan mencari ridho Allah. Ya Allah itu sangat luar biasa gitu, Pak, memberikan kekayaan kepada orang itu. Tapi orang tidak bersyukur dan tidak bersolako itu, Pak. Jadi setelah dipelajari, Allah itu maha segala-galanya. Orang nggak kerja aja dikasih rezeki, apalagi kita bekerja. Itu sodako itu sebenarnya ada empat manfaat. Saya sampai ketemu itu sama berapa yang di sana. Hari bersodakolah ya. Ada 4 manfaat sodako, Pak. Sedekah itu 1 itu mendatangkan rezeki, 2 itu memperpanjang umur, 3 itu membuang tolak batu musibah, 4 menyembuhkan seluruh penyakit. Itu harus di situ. Tapi orang-orang itu lihatnya masa bodoh, Pak. Jadi banyak bermasalah sekarang ini, Pak. Saya mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah semua orang, memberikan hati buatan hati. Saya juga merasa sedih, Pak. Sebenarnya saya juga menikah anak istri juga tidak mau, tapi hanya Allah itu memberikan hal seperti ini. Saya harus lihat kamu alam ini seperti apa gitu. Ternyata makhluk-makhluk yang lain lebih baik daripada manusia itu, Pak. Alhamdulillah sekarang orang mulai terus. Daerah yang lain udah mulai terbuka hati, Bapak. Itu terutama anak muda, perempuan cantik-cantik, Pak, itu udah mulai terbuka hatinya, Pak. Alhamdulillah saya juga kepada Allah, ya Allah, perempuan segitu cantik itu baik banget, Pak. Nah, itulah dari saya, Pak. Saya pesan aja, perbanyaklah sedekah, Pak. Sedekah. Insya Allah itu akan mengukur segala dosa-dosa yang kita jalani selama ini, Pak. Insya Allah. Kalau sholat hanya tiang agama, Pak. Tiang agama.
Jadi sebelum kita mati itu harus sholat dulu sebelum itu mati yang agama. Tapi untuk kehidupan ini harus perbanyaklah sedekah Pak. Itu yang utama. Udah gitu aja dari saya. Jadi selama ini saya kan udah 16 tahun perjalanan ini menemukan satu titik yang sangat dahsyat sekali ya Allah. Jadi apa pernah ya Pak, karena penjenengan ini menemui kesulitan di jalan terus ingin menyerah gitu, pernah Pak ada kepikiran menyerah itu? Tidak ada Pak, saya ikhlas ke Allah. Saya merasa senang, apapun saya nggak punya duit, apapun saya nggak makan, itu merasa bahagia Pak. Allah itu selalu mengawasi, selalu ada di hati Pak. Jadi berarti Mbah Kuncen juga kadang nggak makan juga ya Pak ya? Insya Allah gitu. Berarti kalau nggak makan ya berarti Allah menyuruh puasa gitu ya? Ya mungkin begitu Pak, teguran. Iya. Iya. Teguran. Apakah Mbah Kuncen ini ada target perjalanan ini? Kapan harus berhenti, kapan harus pulang? Insya Allah, gitu? saya Setelah ini mungkin tahun 2003 ini akan berhenti Pak. Insya Allah. 2023 ya? Ya entah di mana nanti, di makam mana gitu. Mungkin ada penjelasan, nggak tahu nanti di kota gede ini ya Pak. Ada petunjuk yang lebih harus kita berhenti Pak. Iya, suatu saat memang harus berhenti. Harus berhenti Pak. Ini jadi para leluhur juga ya harus berhenti, harus lebih cepat. Itu yang punya dapat ilmu di perjalanan ini diamalkan dengan baik. Iya. Terutama kita harus haji rasul, haji rasa Mbak ya. Nah itulah jadi supaya hidup kita tenang, tentram, aman gitu Pak, bahagia. Jadi ada orang-orang bahagia, saya senang. Jadi ya sudah merasa cukup ya. Alhamdulillah ya udah cukup Pak, udah cukup. Terus selama dalam perjalanan apa yang paling berat dirasakan Mbah Kuncen? Yang paling ya tidak ada yang berat, semuanya emang berat, tapi dengan saya Allah itu selalu melindungi gitu Pak, nggak ada yang berat, hanya selalu dilindungi. Nah, ternyata kan ujian saya kan biarpun seperti ini kan banyak orang-orang yang minta tolong langsung Mbak, itu orang-orang yang bermobil juga, orang yang bermotor juga kadang-kadang gitu minta tolongnya begini Pak, tolonglah saya ini belum makan, saya punya duit saya berikan ke dia. Oh, bukan malah penjenengan memberi ya? Betul itu Pak, saya baru datang duduk di musola, motor datang nih Pak, tolonglah saya ini bensin saya habis Pak, gimana nih, terpaksa saya harus diberikan secara ikhlas Pak itu. Jadi ujian kita ini bukan sekarang, bukan orang seperti saya ini lagi. Ini salah satu modal di Kediri kemarin, modal di wilayah Tuban. Ya alhamdulillah saya juga secara spontan. Ya. Tapi di samping penjenengan pernah memberi, tapi juga banyak orang yang ngasih juga kan Pak? Ya ngasih mah untuk jenis bersodako seperti itu Pak. Untuk sekarang ini ya hampir baru 10%. Gitu ya? Iya. Padahal ketika dahulu Mbah Kuncen berangkat dari rumah melakukan perjalanan itu sanggup apa Pak? Apa sanggup duit saya berapa? Ini apa ya, nggak sanggup, hanya ngajak yakin enggak Allah. Jadi nggak sanggup duit enggak ya? Enggak. Saya kalau ke pondok-pondok juga saya minta doa aja, tidak minta uang, tidak. Iya. Udah, saya ada yang ngasih saya terima kasih. Saya nggak mengharapkan, yang penting doanya aja, macam doakan. Jadi dulu ada yang menuntun, mengajari, misalnya mungkin gurunya Mbah Kuncen gitu atau apa untuk melakukan? Ada, Bu ya itu kan gurunya kan sambung menyambung, Mbak. Jadi saya udah pernah ya belajar agama, belajar torekot, ya dan macam. Nah ini kan saya dari pesanan dari guru saya itu, jangan ngaku sok bisa, lillahi ta'ala, saya orang biasa. Tapi insya Allah kalau
mau ditolong ya tolonglah yang baik, yang benar karena Allah kan Iya, itu Pak. iya. Insya Allah. Saya juga alhamdulillah ya udah pernah menyelesaikan di Palu, masalah Palu. Itu ada masalah tahun 2017 itu. Ya. Nah ini saya akan selesaikan perjalanan saya. Insya Allah saya akan sampailah ke tempat tujuan, tempat keluarga. Iya. Itu aja. Dari saya pesan itulah kepada orang-orang, berbanyaklah bersedekah untuk tahun 2023 ini. Jadi ini memang saya video ya Pak. Jadi mungkin pengalaman penjenengan atau apa itu kan bisa menginspirasi orang lain Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak. Betul. Iya. Jadi seperti orang yang siar gitu Pak. Kan orang dengan cara masing-masing kan kita kalau dengan di video ini kan orang pada bisa lihat nanti lewat HP atau apa gitu. Jadi ini mohon izinnya Pak. Ya mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Iya, Namanya itu pesan mudah-mudahan ini bermanfaat. aja. Kalau emang itu kesulitan ekonomi, hutang itu menjadi seorang tua aja. Terutama orang tua kalau pas hari lahirnya itu mendoakan orang tua. Itu soal Pas hari lahirnya orang tua. Pas lahirnya, misal lahir saya Lahir. Oh, lahirnya nih. ya, misalkan saya mendoakan kedua orang tua. Oh, pas Al-Fatihah iya. 41. Nah setelah itu besok paginya kita baru sungkem ke orang tua. Insya Allah semoga terselesaikan. Ditambah sodakoh yang 4 tadi itu sedekah. Itu 4 macam. Ya 4 manfaat sedekah, sodakoh lah. Itu kan untuk mendatangkan rezeki. Ya Pak ya. Itu untuk membuang tolak bala atau musibah. 3 menyembuhkan seluruh penyakit. 4 itu untuk memanjangkan umur. Itu Pak. Itulah. Kalau udah itu insya Allah semua akan baik Pak. Itu hanya Gitu ya Pak. Iya. ya contohnya saya ke Bapak bayangkannya seumur saya datang ke Gunung Lawu, tiba-tiba di sana udah ada makanan, udah ada apa, siapa yang ngasih? Gitu ya Pak, pengalaman kemarin itu ya? Iya itu. Oh gitu. Ya Pak. Lah dari mana makanan itu ya? Ya itu semua kan dari orang bentuknya. Iya. Tiba-tiba kan orang itu memang tertentu. Apa itu kan semua kan Pak. Insya Allah itu kan semuanya. Lalu yang apa ya? Yang paling berat apa Pak yang dialami selama perjalanan ini? Apakah kelaparan berhari-hari gitu Pak? Ya itu mah yang penting kan ujian perjalanan itu banyak sekali Pak. Banyak sekali, fitnah juga banyak. Fitnah juga banyak. apa pernah sampai dituduh berbuat kejahatan atau apa? Ya namanya kan enggak. Oh kalau dicurigai biasa ya Pak ya? Oh curigai. Biasa. Ya curigai monggo kan gitu, Iya, Pak, iya. ya. Yang nggak jadi masalah itu mah Pak. Cuma itu baik. Mudah-mudahan aja saya nyapetin itu aja. Jika ternyata bersedekah atau sodako itu boleh dikatakan ada minta lah doa rezeki. Udah nggak usah kemana-mana. Hanya ibu yang kekuatan ibu dan bapak. Itu insya Allah. Iya. Kalau udah itu baru kita berdoa kepada Allah. Itu nyambung kok. Udah semua terselesaikan permasalahan. Iya. Insya Allah. Kalau Pak, kalau dulu pernah di pondok pesantren atau kalau sekolah itu sekolahnya sampai apa Pak? Saya sekolah saya sampai STM. Oh STM. Betul. Dulu kan STM lulus ya Pak? Lulus, STM lulus saya. Terus saya kerja berumah tangga. Berumah tangga. Tapi saya memperdalam ke pondok-pondok itu ya. Ke pondok memperdalam ilmu agama. Betul agama untuk fondasi saya. Oh betul. Entah itu al-hikmah, entah itu torekot kan gitu Pak. Ya untuk memperdalam. Iya. Nah di Baitur Rahman juga di Malang mampir, sama di Beat juga. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya itu cepatlah karena Allah juga. Insya Allah lah kita akan sebaik-baiknya. Yang minta Seandainya nanti ini tahun 23 ini penjenengan kembali, ya. Terus apakah di sana terus apa ngajar di pondok pesantren atau malah punya pesantren sendiri atau gimana Pak? Ya itu saya nggak ada rencana ke situ, tapi hanya ke Allah aja nanti. Oh gitu ya? Iya.
Karena ilmu Allah itu nanti setelah mungkin pulang ke rumah itu akan berwujud seperti apa kan gitu Pak. Insya Allah. Tapi yang jelas untuk menerangi semua orang yang membutuhkan. Iya. Orang kan butuh penerangan hati dan butuh penerangan jalan keluar hidupnya yang lebih baik kan. Insya Allah. Karena sekarang kan masalahnya ekonomi, utang itu kan harus seperti diterangi secara benar yang baik. Insya Allah lah. Saya mudah-mudahan bisa. Insya Allah. Udah perjalanan ini gitu. Ini sangat berat sekali. Iya. Insya Allah. Berarti kemarin ketika perjalanan kan penjalanan menemui pandemi ya. Ya. Pandemi kan sepi, tidak banyak orang melakukan perjalanan juga, banyak warung-warung tutup atau apa. Itu apa waktu itu kan banyak yang kesulitan Pak. Istilahnya warung-warung tutup. Iya. Kalau warung-warung banyak yang buka, misalnya penjenengan lewat di depan warung, kadang di warung ada yang ngasih makan atau apa. Tapi kalau banyak yang tutup itu kemarin berat. Enggak begitu berat. Itu hanya lillahi ta'ala kalau. Oh gitu ya? Iya. Enggak mengharapkan. Soalnya saya kan juga kadang ngobrol sama yang lain itu, wah berat Pak kemarin. Soalnya banyak warung tutup. Enggak. Saya ini perjalanan saya ke ya terserah ke Allah aja, aneh sekali. Ini paling aneh. Iya. Ya itu pasrah aja semua. Kan saya kan lewat jalur-jalur yang banyak kesulitan ya sengaja saya. Iya ini kan jalur yang bayar ke sana ke gunung-gunung yang belok ke sana kini ya Pak ya. Iya. Saya hanya misalnya saya menemukan yang tadi itu empat bersedekah itu yang itu dan dia begitu insya Allah. Ya, mudah-mudahan saya juga ingin pulang, merasakan semua orang. Ya tapi sekarang ini di sini Pak, ini tuh dari keluaran ini Pak, keluar dari Bayat ke sini. Alhamdulillah itu masjid Pak. Subhanallah saya baru menemukan masjid itu ada kopi, ada gula, ada teh. Ya Allah inilah masjidnya. Oh ada beberapa Pak, nggak cuma satu saya kira. Yang di sebelah sana juga ada. Nggak tahu sebelah sini. saya pokoknya saya ketemu dari. Oh yang di sini? Iya. Masjid yang ini, masjid yang bagus ini toh? Yang putih. Yang putih ini. Yang perempatan sana yang keluar dari. Oh. Nah, itu saya baru menemukan itu baru saya menemukan untuk wilayah jalur sini gitu kan. Oh ya? Oh. Jadi itulah subhanallah. Subhanallah. Iya itulah. Iya. Saya merasa terharu ternyata orang mau datang istirahat bisa minum bisa apa. Subhanallah itu luar biasa itu Pak. Oh iya. Ya padahal nggak cuma itu Pak. Ya nggak tahu lah. Saya nggak ngerti. Yang penting saya pas belok ke sana Iya. aja. Ya kalau pas hari Jumat ada makan itu sekarang sudah biasa di mana-mana ya toh. Sudah biasa. Sudah biasa. Tapi setiap hari ada. Tapi kalau yang setiap hari ada kopi, ada teh itu ya. Ini baru ada air panas itu ya. Iya, yang ini baru sekarang saya mau baru keluar. Iya. Soalnya saya malah jarang sih yang masjid yang besar ini jarang. Saya biasanya malah ketemu yang kecil-kecil. Bukan justru. Iya, yang deket sini lah. Sedang itu, sedang mesin besar mau lihat sendirilah. Ya, Iya. Nah, itulah. Itu jadi itu satu luar biasa Pak. Ya Allah Pak. Itu ya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayahnya kepada yang pengurus Iya. Marbon ini ya Pak. Nah, insya Allah seperti itu. Itulah luar biasa. Ya itu memang tergantung lingkungan Betul. di situ di desa itu kan. Ada ceruknya, ada gulanya besar. Ya Allah. Saya ini baru datang lihat, masya Allah. Ini baru minum kopi di situ saya. Wah ini. Ya kalau apa sesuatu hal yang nikmat ya musafir ketemu seperti itu ya. Iya. Karena memang jarang sih, jarang. Itu saya nikmatnya Pak. Ya Allah. Nah, ini baru saya nikmati. Jalan ya. Ya udah gitu aja dulu Pak. Nggih. Saya Ada mungkin sebelum penjenengan melakukan perjalanan lagi ada sesuatu pesan atau apa yang mungkin bisa kita maksudnya sharing ke orang lain lah biar bisa apa ada nasihat atau apa kalau nggak ya, untuk saya pribadi itulah untuk orang nasihat lain. dari saya aja ya tingkatkanlah sedekah yang 4 macam. Iya. Kedua pertama itu minta doa Rasulullah ke ibu, terutama ibu. Iya. Kalau emang udah meninggal jarahlah ke ibu 3 kali berturut-turut ke ibu, baru 1 kali ke bapak.
tolonglah dihadiahkan. Nah, untuk ibu khusus itu 41 Al-Fatihah khusus untuk ibu Ilaruddin apa ya itu sempat pokoknya dihadiahkan ke ibu 41. Jadi terima kasih Mbah Kuncen atas obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih nasihatnya juga. Monggo, mohon maaf mengganggu di jalan. Nggak apa-apa, saya terima kasih banyak ya saya berjalan karena kita waktu udah. Iya, mumpung tidak hujan ya Pak. Iya, mumpung tidak hujan. Mumpung tidak hujan. Saya di Kota Gede nanti itu meditasi dulu. Iya, oh sore udah sampai lah, kan nggak jauh amat gitu. Iya, itu aja lah. Saya terima kasih. Iya, terima kasih. Demikian, Bren, pertemuan kita dengan Mbah Kuncen.